Para suster, saudari-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita sudah menyelesaikan berkenaan dengan kebajikan teologal, iman, harapan, dan kasih. Mulai pertemuan ini dan 2 pertemuan selanjutnya, kita akan merenungkan mengenai 3 nasihat Injili yang menjadi kaul-kaul kebiaraan kita, yaitu kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Dan pada kesempatan ini dalam pertemuan kelima, kita akan merenungkan bersama Santo Yosef, model kemiskinan yang total. Oleh karena itu, marilah kita awali dengan mendengarkan dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Saya bacakan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu semua yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Dan ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, saudari-saudariku yang terkasih, sebagai orang beriman kita dipanggil untuk menghayati
semangat kemiskinan. Apalagi sebagai religius, kita menjadikan kemiskinan itu bukan hanya sebagai nasihat yang harus kita ikuti, tapi sebagai salah satu kaul kebiaraan kita yang menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai religius. Apa artinya kaul kemiskinan dan bagaimana kita menghayatinya secara konkret? Oleh karena marilah kita renungkan lebih lanjut mengenai kemiskinan ini, apa yang diajarkan oleh Yesus dan apa yang dihayati oleh Santo Yosef dalam kehidupan. Konsili Vatikan kedua menolong kita untuk memahami makna kemiskinan itu, teristimewa dalam Perfecte Caritatis nomor 13. Kemiskinan itu bukan sekedar untuk diketahui, tetapi harus kita hayati. Karena dengan menghayati kemiskinan, kita berusaha untuk menjadi serupa dengan Kristus sendiri. Dengan menghayati kemiskinan, kita berusaha untuk menjadi serupa dengan Kristus sendiri. Ia telah menjadi miskin demi kita, supaya kita menjadi kaya dalam rahmat berkat kemiskinannya. Yesus telah menjadi miskin demi kita, supaya justru kita menjadi kaya dalam rahmat berkat kemiskinannya. Dapat kita baca dalam surat Rasul Paulus pada umat di Korintus, suratnya yang kedua, bab 8 ayat 9, dan Matius bab 8 ayat 20. Kemiskinan religius itu bukan hanya sekedar bersemangat kemiskinan, melainkan mereka harus dan wajib menjadi miskin dalam harta dan miskin dalam roh, karena mereka menaruh harta kekayaan mereka di surga. Matius bab 6 ayat 20. Kemiskinan bukan hanya semangat, melainkan juga dalam kenyataan, menjadi miskin dalam harta, miskin dalam roh. Semangat kemiskinan itu juga terungkap dalam kesiagaan dan kesediaan untuk bekerja. Orang yang mau menghayati kemiskinan secara konkret, ia juga harus bekerja keras. Kesiagaan dan kesediaan untuk bekerja. Orang yang tahu bahwa dirinya miskin, dia harus banyak bekerja keras di dalam kehidupannya. Dengan memperoleh rezeki dari hasil kerja untuk hidup dan pelayanan, seorang religius harus membebaskan diri dari segala kekhawatiran yang tidak perlu, mengesampingkan segala keprihatinan yang tidak wajar, dan mempercayakan diri kepada penyelenggaraan ilahi, penyelenggaraan Bapa di surga. Seorang religius yang bersemangat kemiskinan dan miskin dalam kenyataan hidupnya, selain bekerja keras, ia juga percaya akan penyelenggaraan ilahi, Bapa Maha Penyelenggara. Injil Matius bab 6 ayat 25. Tarekat religius atau komunitas biara juga dapat mengizinkan para anggotanya untuk melepaskan harta warisan yang telah atau masih akan mereka peroleh. Mereka mau melepaskan diri dari segala sesuatu yang mengganggu mereka dalam menghayati kemiskinan. Tarekat religius hendaknya selalu berusaha untuk memberi kesaksian bersama tentang kemiskinan sesuai dengan situasi mereka masing-masing. Hendaknya mereka juga dengan sukarela menyumbangkan sesuatu dari harta milik mereka untuk ikut memenuhi kebutuhan-kebutuhan gereja lainnya dan ikut menanggung keperluan hidup kaum miskin yang layak dicintai oleh semua religius dalam hati Kristus sendiri. Oleh karena itu, kaum religius, orang-orang biara juga memberikan kesaksian
tentang kemiskinan dan menghayati kemiskinan dengan ambil bagian dalam suka duka kehidupan sesama. Dengan memberikan apa yang mereka miliki, ambil bagian dalam keprihatinan hidup orang lain. Dan mereka mau mencintai sesama dengan hati Kristus sendiri. Kristus yang tergerak oleh belas kasihan juga kepada mereka yang miskin. Matius bab 19 ayat 21, Matius bab 25 ayat 34 sampai 46, Yakobus bab 2 ayat 15 sampai 16, dan surat pertama Rasul Yohanes bab 3 ayat 17. Bahkan kita tahu bahwa Yesus menyamakan diri dengan mereka yang miskin. Dengan melayani mereka yang miskin, kita melayani Kristus sendiri. Hendaknya juga bahwa rumah-rumah biara kita, komunitas-komunitas kita juga saling berbagi dalam harta benda, solider satu sama lain, hingga mereka yang lebih mampu membantu mereka yang berkekurangan. Solider satu sama lain, setia kawan satu sama lain, satu komunitas dengan komunitas yang lain, satu provinsi dengan provinsi yang lain, satu rumah biara dengan rumah biara yang lain, sehingga tidak ada yang kekurangan dalam kehidupan ini. Sesuai dengan pedoman hidup mereka, tarekat religius berhak memiliki segala sesuatu yang diperlukan untuk kebutuhan hidup dan karya pelayanan mereka. Tetapi kesan kemewahan, keuntungan berlebihan, dan penumpukan harta kekayaan harus dihindari. Jadi masing-masing komunitas sebagai religius, kita juga berhak memiliki sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup dan karya pelayanan kita. Tapi kesan-kesan yang berkenaan dengan penghayatan konkret kemiskinan, hal-hal yang menjauhkan kita dari penghayatan kemiskinan, misalnya kesan kemewahan, keuntungan yang berlebihan, dan penumpukan harta, hendaknya dihindari. Karena dengan cara itu akan mengganggu penghayatan kemiskinan kita. Anjuran apostolik Paus Yohanes Paulus II tentang hidup bakti vita consecrata menegaskan juga aspek-aspek penting dalam kaitan dengan tantangan penghayatan panggilan kita sebagai religius, khususnya berkenaan dengan kemiskinan. Dalam Vita Consecrata nomor 21 dan nomor 89, Paus Yohanes Paulus II membantu kita untuk melihat tantangan kemiskinan di dalam kehidupan kita, apalagi di dunia yang semakin maju dan berkembang di dunia modern ini. Hal pertama, tantangan kemiskinan adalah materialisme, haus akan harta benda. Sebetulnya materi itu kita butuhkan. Dan kalau kita lihat akar kata dari materi sebetulnya sungguh sangat indah. Materi itu dari kata bahasa Latin materia, atau itu artinya benda. Mater, akar katanya mater itu sebetulnya artinya ibu, mama. Makanya materi itu berkenaan dengan seorang ibu yang menyediakan segala kebutuhan untuk hidup anak-anaknya. Dengan demikian kita melihat bahwa materi sebetulnya pada dasarnya baik untuk membantu kebutuhan kita. Tapi kecenderungan haus akan harta milik yang berkelebihan, materialisme, itu sudah mengganggu kehidupan seseorang, apalagi kita sebagai religius. Orang tidak lagi mengindahkan keperluan dan penderitaan kaum miskin. Orang yang hidup dalam materialisme, haus akan harta milik, juga tidak memiliki rasa kesetiakawanan, tidak memiliki rasa solidaritas untuk saling berbagi harta benda.
membangun keadilan dan keseimbangan sumber-sumber daya alam. Oleh karena itu, kita sebagai religius, biarawan, biarawati, para suster secara khusus pada kesempatan ini dengan kaul kemiskinan memberikan tanggapan, bukan hanya dengan pengikraran kaul kemiskinan, tapi penghayatan kemiskinan itu sendiri. Barangkali mengucapkan kaul kemiskinan bersama dengan kaul kemurnian dan ketaatan dalam sebuah perayaan Ekaristi mungkin 1-2 jam kemudian selesai. Tapi penghayatan kemiskinan adalah seumur hidup kita. Tantangan di dalam perjalanan setelah perayaan kaul kebiaraan. Terlibat aktif dalam usaha meningkatkan solidaritas dan cinta kasih dalam kehidupan kita. Kaum religius harus menjadi pelopor untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang memampukan orang untuk kreatif dan mandiri. Misalnya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dan pembinaan kejuruan, sehingga orang lain sesama kita memiliki kemampuan untuk juga mencari sesuatu untuk kehidupan mereka. Para religius juga harus mempersiapkan kaum muda untuk menjadi tokoh masa depan, berdiri di garda terdepan dalam pemberantasan kemiskinan, menyingkirkan struktur penindasan, mengembangkan proyek-proyek solidaritas demi kaum miskin. Dan saya kira para suster dalam kehidupan kita sebagai religius, kita sudah mengupayakan mungkin dari sedikit yang kita miliki untuk juga mempersiapkan kaum muda supaya mereka bisa mandiri di masa depan. Para religius hendaknya menjadi pemberi ilham bagaimana mengatasi kelemahan beserta akar persoalannya. Lalu juga kegiatan sukarelawan, sukarelawati, dan organisasi-organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan. Menjadi pemberi ilham bagaimana mengatasi kemiskinan. Antara lain dengan kerja keras, usaha-usaha yang dapat membantu kita untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga kita. Para religius semestinya memberi kesaksian bahwa Allah itu harta kekayaan hati yang sejati. Allah itu harta kekayaan manusia yang sesungguhnya. Kemiskinan Injili itu dengan tegas dan tandas menolak pemujaan uang. Kemiskinan Injili dengan tegas dan tandas menolak pemujaan uang. Kita memang membutuhkan uang untuk membeli sesuatu, membelanjakan apa yang kita butuhkan. Tapi uang bukan segala-galanya. Tuhan itulah segala-galanya untuk kehidupan kita. Bila dihayati menurut teladan Yesus yang meskipun kaya rela menjadi miskin, yang dapat kita baca dalam surat Rasul Paulus, surat yang kedua kepada umat di Korintus bab 8 ayat 9. Meskipun kaya rela menjadi miskin. Kemiskinan mengungkapkan penyerahan diri seutuhnya yang berlangsung antara ketiga pribadi ilahi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Penyerahan diri itu melimpah ke dalam alam ciptaan dan diwahyukan sepenuhnya dalam penjelmaan sabda dan wafatnya untuk menebus umat manusia. Yesus rela menjadi miskin. Ia lahir miskin, hidup miskin, mati miskin untuk keselamatan kita umatnya. Para religius juga dipanggil untuk memberi kesaksian kemiskinan Injili dengan tegas dan jelas akan ingkar diri dan pengendalian diri berkenaan dengan kerakusan akan harta dan kelobaan akan barang-barang duniawi. Mereka harus menghayati prinsip hidup sederhana, sikap suka menjamu, kesediaan untuk menolong sesama yang membutuhkan. Jadi semangat kemiskinan kita ungkapkan juga dengan selalu terbuka
murah hati kepada sesama kita, khususnya mereka yang membutuhkan. Kesaksian ini menjadi semakin efektif bila para religius berkenaan mengadakan dialog dengan kaum miskin. Kesaksian penghayatan kemiskinan menjadi semakin efektif bila kita para religius mengadakan dialog dengan kaum miskin, bukan hanya di ruang seminar atau di ruang kelas, tapi dialog kehidupan, ikut merasakan suka dan duka kaum miskin, ikut mengalami kondisi hidup mereka yang paling terlantarkan, mengalami penderitaan, masalah, dan resiko hidup kaum miskin. Dengan dialog kehidupan, tinggal dan merasakan kemiskinan di tengah umat. Kita sadari sungguh bahwa dalam sejarah hidup bakti muncul banyak tokoh yang bukan hanya berbicara tentang kemiskinan, tapi sungguh-sungguh menghayati kemiskinan secara nyata. Mereka sungguh hidup tersembunyi bersama Kristus dalam Allah. Surat Rasul Paulus pada umat di Kolose bab 3 ayat 3. Mereka sungguh hidup tersembunyi bersama Kristus dalam Allah, dalam kekosongan, dalam kemiskinan. Mereka memberikan hidup mereka secara sukarela yang bagi banyak orang kurang dihargai. Mereka memberikan diri bagi sesama kita. Bahkan ada juga yang mau hidup secara radikal, bukan hanya dalam semangat kemiskinan, tetapi secara konkret dalam hidup sehari-hari, sebagaimana ditunjukkan oleh Yesus sendiri dengan kedatangannya ke dunia ini. Kita tahu ia lahir dalam kemiskinan yang total, di kandang yang hina di Bethlehem. Ia juga hidup dalam kemiskinan, tidak punya batu untuk meletakkan kepalanya, dan mati miskin secara hina-dina di kayu salib. Kita dapat menyebut beberapa tokoh, misalnya Santo Fransiskus dari Assisi. Bahkan ia menegaskan bahwa ia telah menikahi seorang gadis, dan gadis itu bernama kemiskinan. Ia sungguh-sungguh hidup miskin, bukan hanya semangat, tetapi dalam kehidupan kenyataan sehari-hari. Atau juga Santa Teresa dari Kalkuta, hidup dan pelayanannya diperuntukkan bagi kaum paling miskin di antara kaum miskin. Atau Beato Angelo Paulus yang dikenal juga sebagai Bapa Cinta Kasih. Ia juga hidup dalam semangat kemiskinan dan selalu mempunyai waktu dan tenaganya untuk kaum miskin. Beato Angelo Paulus ini juga pernah berkata, kalau Anda ingin bertemu dengan Allah, pergilah dan temuilah orang miskin. Betapa orang miskin menghadirkan Yesus. Allah hadir dalam diri kaum miskin. Dan itulah juga sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan Injil pada awal tadi. Kamu melayani aku justru ketika melayani orang-orang kecil ini. Tidak kalah juga para saudara, para saudari, para suster yang terkasih, kemiskinan juga telah dihayat secara indah oleh Santo Yosef. Apa yang tadi kita renungkan berkenaan dengan panggilan hidup bakti, apa yang telah ditunjukkan oleh Yesus sendiri, bagaimana seharusnya kita hidup dalam kemiskinan, telah dihayati oleh Santo Yosef. Ia telah menghayati kemiskinan yang total. Santo Yosef menghayati kemiskinan bukan hanya dalam semangat, tetapi sungguh dalam kenyataan kehidupan. Dia telah menjadi teladan dan inspirasi bagi kita. Ia menunjukkan kepada kita bagaimana bersemangat kemiskinan dan bagaimana hidup dalam kemiskinan yang total. Sekali lagi, Santo Yosef menjadi teladan kita. Ia bukan hanya bersemangat miskin,
tapi bagaimana hidup dalam kemiskinan total bersama Maria dan Yesus. Semuanya itu terungkap antara lain bagi Santo Yosef, Allah sendirilah harta kekayaannya yang paling utama. Bagi Santo Yosef, Allah sendirilah harta kekayaannya yang paling utama. Di dalam segala keadaan, ia mengandalkan Allah sendiri. Ketika berada di Bethlehem bersama dengan Bunda Maria, menyongsong kelahiran Yesus anaknya, dan juga dalam perjalanan dan selama tinggal di Mesir, lalu juga menjadi orang Nazaret, sungguh Santo Yosef hidup dalam kemiskinan, dan Allah sendirilah harta kekayaannya yang paling utama. Dan selanjutnya Santo Yosef ungkapkan bahwa harta kekayaannya adalah Allah semata, secara konkret terungkap di dalam kehidupannya. Bersama Maria, Santo Yosef hidup dalam kemiskinan. Yesus dilahirkan di sebuah kandang yang hina, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan yang layak. Sungguh kita merasakan tidak ada seorang anak manusia pun yang lahir dalam kemiskinan seperti itu. Selain Yesus yang lahir dalam kemiskinan, dan Santo Yosef bersama dan ada hadir dalam situasi yang demikian. Tanda Yesus yang dilahirkan dalam kemiskinan itu disampaikan oleh malaikat kepada para gembala di Bethlehem. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Lukas bab 2 ayat 12. Dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Palungan kita tahu adalah tempat makanan ternak. Sungguh dalam semangat, bukan hanya semangat kemiskinan, tapi dalam kemiskinan yang total, di dalam kehidupan kesaksian yang sungguh radikal. Lalu Yosef bersama dengan Yesus dan Maria adalah keluarga yang miskin. Hal ini terungkap ketika Maria dan Yosef yang mempersembahkan anaknya di bait Allah sesuai dengan hukum Tuhan, dan mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor burung merpati. Lukas bab 2 ayat 24. Sebagai orang miskin, mereka hanya mampu mempersembahkan sesuai dengan apa yang difirmankan hukum Tuhan, sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Lalu pada waktu itu ia harus mengorbankan seekor domba dan seekor burung merpati atau seekor tekukur perkutut, tapi orang miskin boleh hanya mempersembahkan 2 ekor merpati. Semangat kemiskinannya juga terungkap saat ia diminta untuk segera mengungsi ke Mesir. Tanpa berpikir panjang akan segala sesuatu yang harus ditinggalkan dan apa yang harus dibawa, ia melaksanakan apa yang diminta oleh Tuhan, oleh Allah sendiri, segera mengungsi ke Mesir. Di tanah asing, di tempat pengungsian di Mesir, Yosef bersama dengan Maria dan Yesus harus hidup apa adanya dan hanya harus berjuang untuk bisa hidup. Di tanah asing, di tempat pengungsian, Yosef bersama dengan Maria dan Yesus harus hidup apa adanya dan harus hidup berjuang untuk bisa hidup di tanah rantau di Mesir. Mereka hidup dalam kemiskinan. Sebagai orang miskin, Yosef juga harus bekerja keras, dan hal ini juga diungkapkan oleh Santo Yosef dalam ketekunannya untuk bekerja. Dan sebagai tukang kayu, ia melaksanakan tugas pekerjaannya dengan baik dan setia. Itulah sebabnya Yosef bersama dengan Maria dan Yesus dikenal sebagai keluarga tukang kayu. Yesus
juga dikenal anak tukang kayu justru karena pekerjaan Yosef. Paus Fransiskus dalam surat apostoliknya Patris Corde mengatakan, penginjil Lukas pada bagiannya mengisahkan bahwa Yosef menghadapi perjalanan panjang dan tidak nyaman dari Nazaret ke Bethlehem untuk didaftarkan di kota asalnya sesuai dengan hukum Kaisar Agustus yang berkaitan dengan sensus. Kaisar Agustus yang berkaitan dengan sensus. Dan justru dalam keadaan inilah Yesus lahir dan kelahirannya didaftarkan dalam daftar kekaisaran seperti semua anak lainnya. Santo Lukas khususnya tertarik untuk menunjukkan bahwa orang tua Yesus mematuhi semua ketentuan hukum. Upacara sunat Yesus, pemurnian Maria setelah melahirkan, persembahan anak pertama kepada Allah. Patris Corde nomor 3, bagaimana Yosef bersama Maria dan tentu Yesus anak-anaknya mempunyai semangat kemiskinan, tetapi terlebih hidup dalam kemiskinan total. Lalu bagaimana dengan para suster PRR? Tentu sebagai religius, sebagai orang biara, para suster juga dipanggil untuk menghayati bukan hanya semangat kemiskinan, tapi kemiskinan dalam kenyataan hidup, kemiskinan yang total. Dengan kaul kemiskinan, para suster ingin mengikuti Kristus yang sekalipun kaya menjadi miskin, supaya para suster menjadi kaya dalam rahmat berkat kemiskinan Kristus. Tentu kita mau menjadi kaya dalam rahmat. Dan untuk bisa kaya dalam rahmat, kita harus kosong, membiarkan Tuhan bekerja, Yesus berkarya dalam hati dan kehidupan kita. Dalam konstitusi para suster nomor 127, hal ini ditegaskan dengan sangat jelas. Yesus menjadi miskin untuk membuat kita kaya dalam kemiskinannya. 2 Kor bab 8 ayat 9. Karenanya panggilan kita mengambil bagian dalam kemiskinan Kristus. Karisma kemiskinan kongregasi kita, yaitu mengikuti Kristus dan mengenakan Kristus hamba Yahweh yang miskin dan rendah hati. Saya ulangi karena saya kira aspek ini sungguh penting bagi para suster, yaitu bahwa karisma kemiskinan kongregasi kita, kongregasi PRR, yaitu mengikuti Kristus dan mengenakan Kristus hamba Yahweh yang miskin dan rendah hati. Mengikuti Kristus dan mengenakan Kristus hamba Yahweh yang miskin dan rendah hati. Sekali lagi dalam konstitusi nomor 127. Sebagaimana halnya Santo Yosef, para suster juga mau menghayati kemiskinan secara total dalam kebergantungan penuh kepada Allah. Allah lah harta kekayaan, Allah lah yang menjadi kekuatan dan pegangan di dalam kehidupan, menjadi jaminan kehidupan kita sebagai religius. Dalam konstitusi para suster nomor 128 ditegaskan, kehidupan kemiskinan akan mencapai arti dan nilainya lebih dalam kalau mengarahkan kita kepada semangat kemiskinan. Hal itu memungkinkan kita untuk menerima kebergantungan kita kepada Allah sebagai makhluknya, membebaskan diri kita dari ikatan barang-barang dunia, kehormatan, dan dengannya menjadi sanggup dan terbuka bagi Allah satu-satunya dan pelayanan kepentingan sesama. Dalam semangat kemiskinan dan dalam kenyataan penghayatan kemiskinan kita sebagai religius, kita mau melepaskan hal-hal lain.
dan juga menggantungkan diri sepenuhnya kepada Kristus, kepada Allah sendiri. Lalu sebagaimana halnya Santo Yosef bersama keluarga kudus menjadi pengungsi ke Mesir, demikian juga sebetulnya kita para religius, para suster menyadari bahwa kita ini juga hanyalah kaum musafir di tengah dunia. Allah menjadi satu-satunya harapan. Jadi kita yang hidup di dunia ini sebagai religius, kita yang juga adalah kaum musafir. Kita ini adalah juga perantau di tengah dunia ini. Dalam konstitusi para suster nomor 128 dikatakan kita hidup sebagai musafir yang mencari Allah, mengharapkan segalanya dari Allah, serta mengembalikan segalanya kepada Allah, sambil menghayati kebahagiaan kaum miskin dalam pengharapan dan kegembiraan. Mencari Allah, mengharapkan segalanya dari Allah, serta mengembalikan segalanya kepada Allah, sambil menghayati kebahagiaan kaum miskin dalam pengharapan dan kegembiraan. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Sekali lagi dalam konstitusi nomor 128. Lalu dalam konstitusi nomor 135 paragraf 2 ditegaskan kembali berkenaan dengan hidup sebagai religius, khususnya para suster PRR sebagai kaum musafir. Kita hidup sebagai musafir serta rela mengalami dan menerima kesendirian, kehinaan, dan situasi ditinggalkan dan dilupakan sesama. Sebagaimana halnya Santo Yosef bersama dengan Maria dan kanak-kanak Yesus tinggal di pengasingan dalam pengungsian ke Mesir. Sebagaimana halnya Santo Yosef menghayati kemiskinan mutlak, tidak memiliki apa-apa lagi, para suster PRR juga dipanggil untuk mengalami hal yang demikian itu, tapi dengan menerimanya dengan penuh sukacita. Tidak memiliki harta kekayaan dunia, tetapi menerima semua keadaan situasi dengan penuh sukacita. Dalam konstitusi para suster nomor 130 dikatakan, kemiskinan kita akan menjadi tanda cinta kasih kita sejauh dalam kekurangan kita memperkaya orang lain. Kemiskinan kita akan menjadi tanda cinta kasih. Sejauh dalam kekurangan itu justru kita memperkaya orang lain. Komunitas-komunitas hendaklah rela melepaskan kepentingan pribadi, rela menjadi lebih miskin supaya dapat melayani seluruh tubuh kongregasi dalam satu ikatan solidaritas dan meluas ke pelayanan seluruh tubuh gereja. Saling melayani, saling membantu dalam kesetiakawanan dan solider. Dengan cara itu kita saling menguatkan, saling memperkaya. Lalu dalam konstitusi nomor 131 juga ditunjukkan kepada kita bagaimana menjadi miskin. Tuhan sendiri memilih cara dan bentuk hidup manusia yang miskin. Maka PRR sebagai komunitas biarawati hadir di tengah masyarakat dengan cara dan bentuk hidup miskin. Kekurangan fasilitas, kemiskinan material, penindasan hak-hak, ketidakadilan, di satu pihak berupa jalan salib yang diterima, setelah daya upaya untuk mengatasinya sampai pada batas usaha yang maksimal. Kita berjuang, berusaha untuk juga meningkatkan kehidupan kita. Tapi pada akhirnya kita menerima segala kekurangan sebagai sebuah jalan salib di dalam mengikuti Yesus Kristus yang rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya berkat kemiskinannya.
Di sini kita memberi kesaksian akan hidup dalam pengharapan akan kebaikan Allah dan kesetiaannya. Lalu juga masih dalam Konstitusi nomor 131 paragraf 1, kepada kita disampaikan berkenaan dengan penghayatan kemiskinan. Penghayatan kemiskinan kita harus jujur sehingga cara hidup benar-benar menampilkan kemiskinan secara nyata, bukan pura-pura. Jadi kita harus jujur juga di dalam penghayatan kemiskinan, supaya apa yang kita hayati dengan kemiskinan itu sungguh nyata kita tunjukkan, bukan sekedar pura-pura. Kita harus sungguh-sungguh menjauhkan konsumerisme. Sama sekali tak mungkin kita mencintai kemiskinan dan merasakan hiburan yang tersembunyi di dalamnya jika kita tidak mengalami akibat nyata dari kemiskinan. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam Vita Consecrata mengenai tantangan kemiskinan, materialisme, haus akan harta, juga hendaknya dihindari dalam kehidupan kita, juga ditegaskan dalam Konstitusi nomor 131 paragraf 1. Kita harus sungguh-sungguh menjauhkan diri dari konsumerisme. Sama sekali tak mungkin kita mencintai kemiskinan dan merasakan hiburan yang tersembunyi di dalamnya jika kita tidak mengalami akibat nyata dari kemiskinan. Perlu secara berkala komunitas meninjau penghayatan kemiskinan. Kemiskinan juga terungkap dalam kerja keras, sebagaimana ditunjukkan juga oleh Santo Yosef. Kita tahu Santo Yosef juga bekerja keras untuk kebutuhan hidup sebagai tukang kayu bagi keluarga kudus Nazaret. Demikian juga para suster mengungkapkan kemiskinan dengan bekerja keras. Dan hal ini antara lain terungkap dalam Konstitusi nomor 136. Kita bekerja giat sebagai orang miskin yang hidup dari keringat sendiri. Kita harus bekerja giat sebagai orang miskin yang hidup dari keringat sendiri. Menggunakan segala bakat yang ada untuk merasul murah hati. Kemiskinan kita amat tepat ditampilkan dengan gaya, cara dan semangat kerja yang tinggi demi kerajaan Allah, bukan demi upah. Jadi kita juga semangat bekerja, hidup dari keringat sendiri, dan tapi semangat kerja keras yang tinggi itu dengan suatu intensi yang mendalam demi kerajaan Allah, bukan demi upah. Sekali lagi itu terungkap dalam Konstitusi para suster nomor 136. Dengan demikian para suster, Santo Yosef sungguh menjadi teladan kita, inspirasi bagi kita. Santo Yosef dengan caranya telah menunjukkan kepada kita bagaimana kemiskinan Injili kita hayati di dalam kehidupan kita. Kemiskinan bukan hanya dalam semangat tapi juga dalam kenyataan. Kemiskinan yang total. Kita tidak hanya omong atau bicara tentang kemiskinan, tapi semestinya hidup dalam kemiskinan itu sendiri. Dan semuanya itu terungkap dalam cara hidup kita. Semoga kita menyerupai Yesus dalam kemiskinan. Dan marilah kita juga meneladan Santo Yosef, bagaimana dalam diamnya, dalam keheningan, mengajarkan kepada kita bagaimana menghayati hidup miskin dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Bunda Maria dan Santo Yosef mendoakan kita semua. Sekian dan terima kasih.